Perkenalkan, nama saya Kamilus Seksindapung dengan NIM 14624000019. Pada video ini, saya ingin menjelaskan tentang tugas yang telah saya buat pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang DDL, DML, dan DKL. Untuk mata kuliah Sistem Basis Data yang diampu oleh Ibu Putri Nuraisyah Trimandari, SST, MIM. Karena saya masih menyimpan database-nya, maka saya akan langsung jelaskan saja. Pertama-tama, database yang saya punya di sini adalah database tentang perpustakaan digital, digital library. Di dalam database ini terdapat beberapa tabel. Untuk perintahnya sendiri adalah create database, di mana digital library adalah namanya. Lalu saya membuat sebuah tabel dan perintah create table users, di mana users ini adalah nama tabelnya. Lalu di dalam tabel ini saya membuat beberapa kolom. Yang pertama ada user ID, kemudian username, dan seterusnya. Lalu di dalam user ID ini saya membuat user ID ini menjadi primary key. Lalu untuk tipe datanya ada int. Lalu di sini ada auto increment yang maksudnya adalah untuk mengisi otomatis tabelnya, nomor urut tabelnya. Lalu di username ada varchar yang memiliki jumlah karakter maksimal 50 dan diberi unique, yang artinya isi dari kolom username ini tidak boleh sama dengan kolom username lainnya. Lalu password. Kemudian di sini ada registration date, di mana tipe datanya adalah date. Dan begitu pula untuk tabel lainnya di dalam database ini. Kemudian di sini ada perintah alter. Saya coba di sini. Saya ingin mengubah nama kolom ini, yaitu name, menjadi full name. Maka gunakan perintah alter table, lalu nama tabelnya apa, lalu diberi nama change column, lalu diberi perintah change column. Nah, di sini masukkan nama kolom sebelumnya, lalu nama kolom sesudahnya, nama kolom yang ingin diedit sesudahnya, lalu berikan tipe datanya serta jumlah karakternya. Auto table namanya autos, lalu berikan perintah change column, lalu nama kolomnya name, nama kolom sesudahnya itu full name.
diberikan tipe data lalu jumlah karakternya 200. Lalu kita eksekusi. Maka nama kolom sebelumnya yang tadinya name menjadi full name. Masuk ke bagian DML. Di sini ada insert. Langsung saya praktekkan di tabel users. Ini perintahnya adalah insert into users, nama tabelnya, lalu nama kolom, lalu ada kemudian diberi value, masukkan value-nya sesuai dengan urutan kolom yang diberikan pada perintah. Itu tabelnya users, lalu values, di sini ada username, kemudian password, dan email, kemudian full name, kemudian registration date, kemudian membership status. Terus lalu masukkan values-nya. Sini ada username. Saya untuk values ini jangan lupa menambahkan tanda petik 1. Saya masukkan email, lalu password 334, email, sudah maka di run.
lihat, maka akan muncul seperti ini. Kemudian ada update. Nah, untuk update ini digunakan untuk memperbarui data yang sudah ada. Jadi di sini misalnya ada users, set membership statusnya menjadi inaktif, di mana where user ID-nya adalah nomor 1. Jadi misal di sini saya ingin mengubah full name-nya. Saya gunakan perintah update namanya users set membership status users set. Ini saya ingin mengubah full name-nya, full name, lalu diberi tanda sama dengan, lalu jangan lupa memberikan tanda petik dengan. Nah, di sini tadi name-nya Camillus. Lalu kita beri patokan dengan user ID. Lalu berikan tanda sama dengan, dan berapa user ID tadi, jangan lupa diberi tanda di koma. Sini tadi untuk yang saya ingin ubah itu 11. Lalu jangan lupa tanda di koma. Sekarang yuk kita lihat. Di sini sudah muncul. Berikutnya ada delete. Nah, saya ingin menghapus tabel saya ingin menghapus data yang sama saya update tadi, yang ini Kamil ini yang user ID 11. Untuk perintahnya tulis delete from users atau nama tabelnya tadi, lalu beri patokan user ID-nya. Users, lalu tadi 11.
ini. Jika sudah benar maka di run. Lalu kita cek. Maka data yang ada di tabel ini sudah hilang. Lalu berikutnya ada DKL. Untuk perintahnya sendiri adalah select, masukkan select untuk mengambil data dari tabel dalam database ini. Misalnya ini select from, bisa ubah buat baru select. Di sini dia ingin meminta data dari kolom user ID, username, terus dari tabel user. Di sini saya ingin meminta user ID, kemudian username-nya saja. Username, kemudian from, nama tabelnya yaitu users. Kita eksekusi. Lalu maka yang muncul adalah seperti ini. Ada user ID sama username-nya. Berikut ada where, yaitu untuk menentukan kondisi tertentu pada query, sehingga hanya data yang memenuhi syarat tertentu yang akan diambil. Jadi perintahnya adalah select, tanda bintang, from, nama tabel yang ingin dimunculkan, kemudian nama kolomnya, lalu sama dengan pada petik nama value yang memenuhi. Misalnya di sini dia buat select tanda bintang from users, lalu nama kolomnya password, menggunakan password, lalu value password yang diinginkan itu 2345. Lalu kita eksekusi, maka akan muncul user ID nomor 1, yaitu username John Doe, dan password yang kita minta tadi adalah 12345. Kemudian ada order by. Di sini ada ascending dan descending. Bedanya adalah ascending itu untuk naik, sementara descending itu menurun, atau kebalikannya dari ascending. Di sini perintahnya adalah select bintang from, nama tabel, order by, lalu nama kolom yang diinginkan, lalu di sini ascending, urut naik. Ini saya
ubah select from users kemudian masukkan perintah order by email. Lalu jangan lupa untuk karena kita ingin ascending atau naik, maka jangan lupa menambahkan ASC lalu tanda petik koma. Jika sudah, maka eksekusi, maka hasilnya akan berurutan sesuai dengan kolom email. Mulai dari David, Emma, Jane, simple. Berikutnya ada descending atau menurun. Nah, perintahnya sama, cuman di bagian setelah order by lalu nama kolomnya itu diubah menjadi DESC atau descending. Kita ubah saja ini. Oke, lalu kita eksekusi. Nah, sekarang urutannya menurun. Yang tadinya pada ascending David berada di urutan pertama, namun karena sudah diberikan descending, maka David berada di bawah dan Sarah menjadi bagian pertama karena urutannya itu menurun. Kemudian yang terakhir ada limit. Untuk limit yaitu untuk membatasi jumlah baris yang diambil dari hasil query. Jadi perintahnya itu ada select bintang from nama tabel lalu limit dan berapa data yang diinginkan. Di sini ada 5, maka yang muncul adalah 5. Misalnya di sini search lalu masukkan limit saya minta 2 saja. Nah, lalu kita eksekusi, maka limit yang ditampilkan adalah 2. Saya ubah 7. Eksekusi, maka yang ditampilkan adalah 7 data. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih.